warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama membaca doa. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak belajar tentang apa yang dimaksud dengan teks pidato dan apa tujuan teks pidato. Nah, untuk hari ini, anak-anak akan belajar tentang struktur teks pidato. Apa sajakah yang termasuk ke dalam struktur teks pidato tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh menyimak penjelasan berikut ini. Nah, struktur pidato persuasif terdiri dari pembukaan atau pembuka, isi, penutup. Pembukaan terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah, sebetulnya pembuka ini tidak harus lengkap, namun untuk lebih baiknya dilengkapi gitu ketika kita membuat teks pidato. Kemudian yang kedua isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Nah, di dalamnya ada pendapat, ajakan, gagasan atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas harapan agar gagasan dan pesan bermanfaat, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Struktur isi pidato terdiri dari pertama, pernyataan posisi. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan aktual di masyarakat dengan pernyataan dukungan atau kepedulian. Struktur isi pidato yang kedua yaitu tahap argumen. Nah, di tahap ini serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil, yaitu harus disertai dengan contoh-contoh, data statistik, gambar, dan lain-lain yang menguatkan argumen. Struktur yang ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi. Nah, berisi tentang simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Untuk contoh pembukaan atau pembuka, di sini ada teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pendidikan serta anak-anakku yang Ibu cintai. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Di pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah untuk dijadikan renungan anak-anakku semua. Nah, itu contoh dari pembukaan. Contoh berikutnya yaitu contoh isi pidato. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal itu perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Biasakan bersikap disiplin karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan membuat anak-anak yang disiplin akan menjadi panutan bagi anak-anak lainnya. Dan seterusnya ya untuk isi pidato ini. Contoh penutup, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh tujuan pidato dan pernyataan posisi. Contoh tujuan dalam berpidato, di pagi hari ini Ibu akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan sehari-hari, khususnya di sekolah untuk dijadikan renungan bagi anak-anakku semua. Contoh pernyataan posisi, dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin.
Baiklah, sekarang tentang contoh argumentasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Contoh penguatan pernyataan posisi. Oleh karena itu, marilah anak-anakku harus bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di sekolah, sebab hal itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain maupun sekolah. Anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai struktur teks pidato. Teks pidato itu kan strukturnya terdiri atas 3: pembukaan, isi, dan penutup. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan akan dipahami oleh anak-anak dan akan bermanfaat untuk anak-anak. Apabila anak-anak kurang memahami atau belum memahami, boleh nanti ketika mengerjakan tugas-tugas sambil bertanya langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.